Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem tersebut runtuh. Jadi kalau kita kembali ke hadis tadi dan kita gambarkan dalam gambar skema, babak pertama adalah babak kenabian. Itulah babak di mana yang memimpin adalah manusia terbaik sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita memimpin para sahabat umat Islam generasi awal, beliau mengalami dua fase. Fase di Mekah dan fase di Madinah. Fase di Mekah, Nabi dan para sahabat berada pada kondisi yang mirip dengan kita sekarang. Nah, Nabi dan para sahabat waktu di Mekah kondisinya sedang lemah, sedang posisinya kalah. Yang karenanya apa yang mereka alami mirip dengan yang kita alami sekarang, Pak. Setiap hari para sahabat mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi, persekusi. Persis kayak kita sekarang. Bedanya skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Kalau sekarang skalanya skala dunia, karena kita sudah memasuki era globalisasi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian setelah runtuhnya sistem iman tauhid yang Nabi dirikan di Madinah, ya. Jadi maaf tadi ada yang lompat ya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Allah izinkan Nabi posisinya menguat bersama para sahabat, sehingga Nabi bisa memperlihatkan bagaimana sistem berlandaskan iman dan tauhid itu berdiri. Dan ternyata semenjak Nabi mendirikannya, masuk babak kedua dia tetap tegak, masuk babak ketiga dia tetap tegak, walaupun kualitasnya makin lama makin menurun. Tetapi yang jelas pada masa itu sistem iman dan tauhid masih berdiri. Sampai terjadilah peristiwa 1342 Hijriah, di mana Allah memberlakukan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya, ini sunnatullah, Pak. Jadi sebagaimana dulu Nabi mengalami sunnatut tadawul dari kondisi lemah di Mekah kemudian menjadi kuat di Madinah, maka kita mengalami sunnatut tadawul dari kondisi yang tadinya berjaya menjadi terpuruk. Ini sunnatullah, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan, keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya, jadi kita harus sadar, Pak, kita di babak keempat ini sedang dalam posisi kalah. Ya, ini harus kita terima realita ini, Pak. Menerima realita bukan berarti harus membiarkan berkembangnya defeated mentality, mentalitas babak belur, bukan. Ya. Sebab kalau sudah mentalitas babak belur, lain lagi ceritanya nih, Pak. Nanti yang muncul adalah mereka-mereka yang sedemikian sedihnya dengan kekalahan, akhirnya ingin buru-buru meraih kemenangan, kalau perlu sebelum meninggal dia mengecap kemenangan, dan akhirnya dia menggunakan kaedah pecundang. If you can't beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung dengan mereka. Ya. Dan kita mulai melihat ada muslim-muslim model begitu, Pak, hari ini. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak saat itu 1342 Hijriah, peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis, yaitu pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi. Sejak itu kaum kafir dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya. Ya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, sudahlah kemudian Allah izinkan kepemimpinan ini beralih ke mereka, Allah bukakan pula pintu dunia ini selebar-lebarnya bagi mereka.